Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Muhammad Arif Amiruddin, ZLTC. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mengangkat sebuah topik, yaitu bagaimana memodelkan sebuah retaining wall dengan konstruksi beton ya, menggunakan program ETABS. Kita sudah melakukan klik new model dan kemudian kita klik ini. Kita gunakan matriks SI. Ya, dan kita biarkan referensi yang ada dari program ETABS, lalu kita klik OK. Ya, kita akan dihadirkan tampilan seperti ini ya. Nah, ini kita bisa sesuaikan dengan kondisi retaining wall yang akan didesain. Dan di sini ya, saya biarkan saja. Kemudian saya klik OK. Ya, nah di sini sudah terlihat. Selanjutnya kita langsung masukkan tipe atau jenis materialnya. Kita masukkan add new material. Kita pilih di sini user ya. Kita pilih concrete dan klik OK. Kita masukkan di sini K350 ya. Umumnya kalau retaining wall itu harus lebih tinggi itu betonnya supaya dia lebih kedap air ya, sehingga penambahan waterproofing itu dapat memperkuat lagi kemampuan untuk menahan airnya. Ya, isi modulus of elasticity-nya. Ya, kemudian klik OK dan OK. Selanjutnya kita akan memasukkan elevation view ya, sudah terlihat ini di grid A ya. Selanjutnya kita masukkan materialnya menggunakan wall section, add new property. Kita masukkan di sini RW1 misalnya. Kita gunakan di sini shelting untuk betonnya ke 350 ya. Kita gunakan 250. Tentu saja ini disesuaikan ya, jadi tidak jangan terlalu tipis ya. Sebisa mungkin kita melakukan kontrol cek akibat deformasinya nanti akibat tekanan tanah atau tekanan air yang timbul seperti itu, dan tentunya harus dengan berhati-hati ya, karena ini bisa, kalau kegagalan terhadap retaining wall ini bisa mempengaruhi banyak aspek termasuk kelongsoran dan bangunan yang berdiri di atas tanah yang berada di area slope stability-nya si retaining wall ya. Baik, kita sudah masukkan wall. Sekarang saya akan masukkan satu lagi, yaitu untuk kaki-kakinya ya, kaki dasarnya retaining wall ya. Saya masukkan di sini new property, saya masukkan platnya sama dengan minimal sama dengan tebalnya retaining wall. Saya gunakan shelting juga di sini, klik OK dan saya klik OK kembali. Baik, kita masuk tahapan penggambaran. Saya mulai dari story 1. Nah, mulai dari draw, join. Kita gambarkan kaki-kakinya, lebar kakinya. Misalnya di sini lebar kakinya mencapai 1500 pada arah X. Ya, dan sisi belakangnya 1000. Ya. Oke, lalu kita gambarkan dengan ini. Kita pilih yang plat 350, kita tarik ya, ini juga kita klik dan tarik ya. Baik, sekarang kita sudah punya kaki dari retaining wall. Nah, pada elevationnya kita ganti ke elevation B ya.
dan kita cek di sini diposisikan ya di sini. Selanjutnya kita akan modelkan retaining wall-nya ke dalam elevation view. Kita gunakan di sini RW 2 saja. Ya, apabila nanti dengan retaining wall yang lebih tebal itu sudah masuk, maka kita bisa coba optimasi dengan retaining wall yang lebih tipis ya. Usahakan dari yang lebih tebal dulu. Ya, gridnya kita hilangkan, maka di sini akan terlihat seperti ini. Nah, baik. Sekarang kita akan lanjutkan dengan proses penggambaran fondasinya. Ya, retaining wall dengan beton ya, umumnya menggunakan fondasi pancang juga. Jadi ini kita klik, kita edit di sini, lalu kita divide. Ya, untuk divide-nya ini tentu kita sesuaikan dengan kebutuhan. Ya, dan ini kita masih trial dan error, maka kita klik apply saja dulu ya. Nah, sekarang sudah tepat seperti yang saya inginkan, lalu klik close dan kita mulai gambarkan titik untuk ya fondasinya, titik pancangnya ya. Ini lagi di divide kali ini dengan 2 dan ini 1, klik apply ya, close. Nah, di sini kita menemukan sebuah titik temu. Ini saya akan jadikan sebagai perletakan atau restraint. Tentu ini disesuaikan dengan kebutuhan. Ini sebagai prelim saja. Nah, nanti kalau misalnya dari hasil reaksi rupanya jaraknya bisa dijauhkan, maka kita akan lakukan perubahan posisi titik support ya. Baik, sekarang sudah terlihat seperti ini. Selanjutnya kita akan masukkan gaya-gaya tekanan tanah ya. Nah, caranya kita harus bagi dulu dinding ini. Kita pilih dan pilih titiknya. Kita divide shell, kita pilih yang selected join object on edge ya. Klik apply dan close ya. Oke, sekarang sudah terlihat sudah ada perpotongan. Baik. Selanjutnya kita tambahkan yaitu sebuah kolom semu untuk meletakkan gaya-gayanya. Saya klik di add new property dan concrete. Saya pilih di sini K, setebal retaining wall. Ya, saya ganti ke 350. Saya pilih di sini 350. 350. Ya, di sini saya klik saja desain ya. Di sini kita gunakan tulangan yang akan dipasang ya. Bisa disesuaikan. Dan saya klik OK. Saya klik OK. Ya, selanjutnya kita akan tambahkan di sini. Kita add story 2 dan gunakan perintah ini. Kita pilih di K tadi ya. Offsetnya harus kita nolkan, hati-hati. Ya. Oke. Kita arahkan pada titik-titik yang sudah kita buat dari membagi part tadi dan pada pinggir juga. Selanjutnya kita pilih kolom-kolom yang baru kita tambahkan. Kemudian aktifkan 3D view-nya dan lakukan assign frame load distributed. Kali ini kita gunakan arah X ya. Kita gunakan global X, kita jadikan live. Ya, dan di sini kita ganti satu saja. Di sini 1. Berarti kan satuannya kilonewton per meter. Karena tingginya 5, ini saya ganti sebentar agar satuannya lebih sesuai dengan data yang dipakai. Saya ganti jadi ton meter. Klik OK. Baik, kemudian saya lanjutkan assign frame load distributed. Ya, saya ganti di sini live.
Saya ganti global X ya. Di sini saya ganti 1 dan 1. Ya. Karena ini tekanan tanah, maka ketinggiannya 5 meter dikali dengan berat jenis tanah 1,6 1,7 ya, ini harus disesuaikan dengan data tanah ya. Dan pastikan juga ada atau tidak tekanan air dari samping ya, karena retaining wall ini dia harus dicek dari ada tidaknya air tanah ataupun di area sungai ya. Dan pada saat kondisi hujan dan sebagainya, kita harus persiapkan kondisi yang paling ekstrim, termasuk jika ada bangunan yang ada di atasnya ya, itu akan memberi dorongan pada retaining wall. Oke, saya klik apply ya. Nah, ini arahnya terbalik, arahnya malah ke dalam. Saya ingin dia arah dari kanan ke kiri, maka saya klik reverse. Saya ganti di sini minus. Saya klik apply. Ini kan replace, klik close ya. Sekarang sudah terlihat seperti ini. Lalu kita bisa running analisis. Kita mulai. Tentu saja masukkan kombinasinya ya. Saya gunakan bawaan dari software Etap. Ya, dan saya running analisis. Ya, dia akan meminta untuk menyimpan. Saya simpan di sini DPT. Baik, nah di sini terlihat kaku. Mengapa? Ini karena kita belum melakukan auto mesh. Ya, kita unlock terlebih dahulu. Kita blok seperti ini, klik assign, dan kita lakukan auto mesh pada floor-nya. Ya, saya gunakan 0,5. Ya, kemudian saya pilih kembali assign shell pada wall-nya. Oke, dan apply dan close. Kita mulai sekarang running analysis. Ya, maka sekarang sudah terlihat, di sini terlihat patah ya. Patah sekali, curam sekali. Kita bisa besarkan. Ya, oke. Dan kita bisa lihat di sini gaya dorong akibat tekanan tanah tadi pada tipe live. Kita bisa munculkan konturnya, bisa displacement UX, dan klik apply dan close ya. Nah, di sini bisa terlihat kontur momennya ya, displacementnya ya, dan kita bisa juga munculkan momennya untuk dijadikan referensi sebagai menghitung tulangan seperti itu ya. Di sini terlihat yang bawah ya, nah atasnya tidak. Kita cek kembali yang 22 di wall resultant force fill terus ya. Di sini bisa terlihat ya, jadi ini digunakan untuk menentukan penulangan pada retaining wall, pada kakinya, dasarnya ini, dan pada dindingnya. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat dan juga menginspirasi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.